Ustadz Aristo bertentangan dengan Ustadz Kainama terkait nama Muhammad di Alkitab. Mari kita simak pernyataan mereka berdua berikut ini. Jadi saya mau tegaskan, sampai botak kepala sariawan cari nama Muhammad di Bible nggak ketemu. Dan saya cari tahu tentang Rasulullah bukan dari buku-buku Islam, tapi dari Bible lagi. Ketemu lagi di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 13. Di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 13, Yesus bilang begini. Altit halon hefe menahma etmak Muhammadim bihotahasta biyallah. Akan datang setelah aku seorang laki-laki, namanya Ahmad Etmak Ahmad, menahma yang mulia, Muhammad dengan segala kemuliaannya. Dia akan menginsafkan bumi, menaikkan derajatmu bikhota hasta, menaikkan derajatmu biyallah, karena dia adalah Nabi Allah. Yohanes pasal 16 ayat 13. Pertama-tama saya ingin tegaskan, kedua saudara kita ini, baik itu Ustadz Aristo maupun Ustadz Kainama, masih saja tetap sibuk membahas keimanan mereka dengan mengaitkannya kepada Bible atau Alkitab. Tetapi pada kesempatan ini ada sesuatu yang menarik dan saya setuju dengan penegasan sekaligus penjelasan dari Ustadz Aristo. Beliau berkata, sampai botak kepala sariawan cari nama Muhammad di Bible gak ketemu. Hal itu benar dan memang itu adanya. Karena kalau kita meneliti mulai dari kitab Kejadian sampai Maliaki di Perjanjian Lama, dan dari Injil Matius sampai kitab Wahyu di dalam Perjanjian Baru, tidak pernah ditemukan satu kali pun nama Muhammad di dalam Alkitab. Jadi saya secara tegas mengatakan setuju dan sependapat dengan Ustadz Aristo. Oleh karenanya, ada konklusi dan kesimpulan yang sudah sangat eksplisit, jelas terang benderang, bahwa penegasan sekaligus pernyataan Ustadz Aristo ini sungguh kontradiksi atau bertentangan dengan penjelasan dari Ustadz Kainama. Kenapa demikian? Karena Ustadz Kainama menemukan nama Nabi Muhammad, Nabi saudara kita Islam, bukan dari buku-buku Islam, tetapi langsung dari Bible atau dari Alkitab Kristen, yang mana beliau bertitik tolak menegaskan bahwa di Injil Yohanes 16 ayat 13 ada nama Muhammad. Oleh karenanya kita perlu membaca terlebih dahulu Yohanes 16 ayat 13 sebagaimana yang dikutip oleh Ustadz Kainama. Dikatakan begini, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya
itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara dikasihi Tuhan, ayat ini disetir oleh Ustadz Kainama menegaskan bahwa isinya merujuk kepada nama Nabi Muhammad. Menurut saya ini merupakan sebuah keputusan konklusi yang keliru, salah, dan menabrak apa yang sudah tertulis secara jelas di dalam Yohanes 16 ayat 13. Kenapa saya katakan demikian? Karena ayat ini telah secara eksplisit menegaskan bahwa ia di sini merujuk kepada roh kebenaran yang mana memiliki sebutan sebagai penghibur di dalam ayat yang ke-7. Dikatakan begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Roh Kudus itu memiliki sebutan lebih dari satu. Ada sebagai penghibur, ada sebagai penolong, pembela atau advokat, juga disebut sebagai roh kebenaran. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara, di sini Yesus sebentar lagi akan berpisah dengan murid-muridnya, sebab akan mengalami kematian, dan setelah kebangkitannya menampakkan diri 40 hari kepada murid-murid dan kepada banyak orang. Setelah itu naik ke sorga. Ketika Yesus naik ke sorga, maka akan diturunkan dan dicurahkannya Roh Kudus. Dan janji itu pertama-tama ditujukan, diarahkan kepada para rasul Kristus, kepada murid-murid Kristus di kala itu. Pertanyaan saya, kalau Yohanes 16 ayat 13 merujuk kepada nama Nabi Muhammad, apakah murid-murid menikmati dan mengalami penggenapan janji itu, akan datangnya Roh Kudus, akan dicurahkannya Roh Kudus? Kalau memang Roh Kudus atau roh kebenaran atau roh penghibur di situ disamakan oleh Ustadz Kainama sebagai Nabi Muhammad, tentu murid-murid Yesus, para rasul Kristus, tidak pernah mengenal yang namanya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu muncul di abad yang ke-6, ke-7. Sedangkan murid-murid Yesus itu ada di sekitar abad pertama. Tetapi kalau kita meneliti secara menyeluruh dalam Alkitab, janji yang disampaikan oleh Yesus akan datang seorang penghibur atau penolong, Parakletos, bukan Periklitos. Akan datang roh kebenaran, digenapi melalui peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus di Kisah Para Rasul pasal 2. Tentu para murid mengalami penggenapan janji itu. Jadi ini sangat eksplisit, jelas, terang benderang. Pertama-tama janji roh kebenaran akan datang diarahkan secara spesifik kepada murid-murid Yesus atau para rasul Kristus. Makanya saya perlu ulangi kembali Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran,
memimpin kamu. Kamu di situ, Yesus sedang berbicara kepada para rasul, kepada murid-muridnya di kala itu. Ia akan memimpin kamu. Berarti Roh Kudus yang dicurahkan pada peristiwa Pentakosta di Kisah Para Rasul pasal 2. Memang Roh Kudus itu memimpin, memberikan keberanian, memperlengkapi dengan kuasa kepada para rasul untuk berani memberitakan Injil, memberitakan Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi saya mau tegaskan untuk Ustadz Kainama yang terhormat. Setelah Anda meninggalkan kekristenan dan beralih kepada keyakinanmu yang baru, saran, nasihat, dan masukan dari saya, silakan Bapak Ustadz Kainama yang terhormat, sibuklah mendalami keimananmu yang baru dan ajarkanlah kepada umat di mana Anda akan mengajar atau berceramah atau berkhotbah. Janganlah habiskan sisa hidupmu hanya sibuk untuk membahas, mengutip-ngutip Bible demi mendukung apa yang kau yakini dan percayai. Itu namanya adalah ilmu cocokologi atau ilmu comotologi. Nanti pada akhirnya kalau tetap itu dipertahankan atau dilestarikan, maka akan menjadi muncul sebagai seorang teologi atau kristologi.